Ya. Amin, amin. Ya. Baik Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan lagi ya. Jadi setiap hari kita belajar dan belajar ya, seperti firman Tuhan dikatakan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru tiap pagi ya. Besok lain lagi, lusa lain lagi. Pokoknya setiap hari selalu baru ya. Bapak Ibu, adapun tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu dipulihkan untuk bertumbuh ya. Jadi ternyata untuk bertumbuh itu butuh pemulihan ya. Kalau kita tidak pulih, kita akan terganggu untuk bertumbuh ya, seperti itu. Nah, dan kalau kita bicara pemulihan ya, maka yang perlu dipulihkan itu sebenarnya pusat hidup kita itu adalah dari hati kita. Jadi bagaimana hati kita hari-hari ini? Apakah sudah pulih? Apakah sudah sembuh? Ya, karena di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini sangat benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi suasana hati kita mempengaruhi hidup kita. Suasana hati kita mempengaruhi wajah kita. Ya, jadi kalau wajah kita mutung, oh berarti hati kita lagi tidak baik. Ya, tapi kalau wajah kita sedang tenang, berarti hati kita juga tenang. Nah, kalau wajah kita ceria, berarti ya mungkin lagi dapat berkat atau mungkin dapat sesuatu, pokoknya yang menyenangkan hati. Nah, jadi itu. Jadi memang firman Tuhan ini luar biasa ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan jelas ya mengingatkan kita, menasihatkan bahwa agar kita bisa ya menjalani hidup ini, agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, baik dalam kehidupan sehari-hari, maka yang perlu kita jaga itu yang utama adalah hati kita. Ya, kalau yang lain itu mengikuti. Yang penting utama itu hatinya dulu. Makanya ada perkataan gini, aduh hatiku lagi nggak enak nih hari ini nih. Pokoknya saya lagi malas kemana-mana. Saya mau di rumah aja gitu ya. Nah, jadi hari itu, oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana biar hati kita pulih. Siapa yang bisa memulihkan hati kita? Siapa yang bisa menyembuhkan hati kita sehingga kita bisa bertumbuh, sehingga kita tidak bisa terhalang untuk melakukan pekerjaan kita, untuk melayani, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam Alkitab kita mau buka dari kitab Kolose 1 ayat 28. Ya, dan Efesus 4 ayat 15. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu ya. Kolose 1 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan. Ya, dia itu maksudnya di situ adalah Tuhan Yesus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus ya. Nah, ini kata Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu, yang dia ceritakan itu adalah Tuhan Yesus. Allah yang baik, Allah yang maha pengampun, Allah yang sanggup memulihkan kita, sanggup menyembuhkan kita, bahkan menanggung beban kita. Bahkan lebih dari situ Bapak Ibu. Dia memberikan nyawanya untuk kita, agar kita sembuh, agar kita pulih, agar kita tidak bercacat di hadapan Bapa di surga. Bukankah itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari ini Bapak Ibu? Ya, oleh karena itu kita sangat bersyukur. Tuhan berikan kesempatan untuk kita belajar dan belajar mengenal hati Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar ya, apa sih arti pemulihan. Nah, kita perlu juga tahu apa arti pemulihan ini sebenarnya. Ya, pemulihan itu adalah suatu proses ya ataupun cara ya kan untuk mengembalikan sesuatu yang sudah terluka, yang sudah rusak kepada yang sebelumnya ya, yang kepada yang pertama, yang semula ya dalam keadaan baik. Jadi tadinya hati kita baik, hati kita tenang, tapi karena sesuatu hati kita terganggu, maka itu perlu dipulihkan, perlu disembuhkan. Ya, itu adalah namanya pemulihan. Dan caranya seperti apa?
ya. Dan siapa yang bisa memulihkan hati kita sebenarnya, ya. Oleh karena itu kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Tuhan punya cara untuk memulihkan keadaan kita. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, kita buka dari Yesaya 53 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Wow, ya. Luar biasa. Tuhan punya begitu luar biasa cara untuk memulihkan kita, memulihkan hati kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu dengan cara apa tadi dikatakan? Tuhan menyalibkan, ya, memberikan anaknya untuk disalibkan, Yesus Kristus, ya. Dan dalam Yesaya tadi dikatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya. Ya. Yesus disalibkan bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia tidak taat kepada Bapa, tapi karena menanggung dosa saya dan kita semua, ya. Nah, dan kita mengira bahwa dia yang berdosa, padahal tidak, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus sadar itu bahwa Tuhan sudah menanggung penderitaan kita sebenarnya di kayu salib dan dia sudah selesaikan. Ya, oleh karena itu tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kapan saja dan di mana saja kita datang, ini aku Tuhan. Tuhan sudah menanggung bebanku. Tuhan sudah menanggung dosaku. Maka aku bersuka cita. Maka aku bisa datang kapan saja. Kita datang dengan hati yang penuh tulus. Hati yang benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hanya itu saja syaratnya. Kita datang kepada dia, datang kepada Yesus. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua, ya di dalam Yeremia 33 ayat 6. Tuhan itu penyembuh. Ya. Cara Tuhan memulihkan yaitu dengan menyembuhkan kita. Kalau tadi dia sudah menanggung penderitaan kita di salib, di Golgota, yang kedua, dia menyembuhkan kita, ya. Yeremia 33 ayat 6 berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Wow, keren ya. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah berniat jahat kepada setiap anak-anaknya. Ya, apa yang dia firmankan kepada Nabi Yeremia pada waktu itu ditujukan kepada bangsa Israel itu juga berlaku buat kita. Tuhan itu tidak mau kita larut di dalam dosa, larut di dalam kesedihan kita, larut di dalam keterpurukan kita. Dia mau kita itu sehat, dia mau kita pulih, dia mau kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, ya, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tapi kapan itu diberikan? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah itu ketika hati kita tenang, ketika hati kita damai, ketika hati kita terpaut dengan hati Tuhan, maka Tuhan memberikan, ya, tanda-tanda, memberikan, menyingkapkan apa yang akan terjadi untuk hari ini, untuk besok, dan seterusnya Bapak Ibu. Yuk kita belajar bersama. Saya juga sedang belajar, sedang berproses untuk hal ini. Yang penting kita tidak setengah-setengah hati, dan kita percaya bahwa dia sudah menyembuhkan kita. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, dengan apa cara Tuhan untuk memulihkan, ya, hati kita, hubungan kita, dan semuanya, ya, yaitu dengan cara yang ketiga, yaitu memperbaharui batin kita, ya. Dalam Mazmur 51 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, ini Mazmur Daud Bapak Ibu. Dia pengen sembuh. Dia kepengen tidak ada yang menghalang-halangi dia datang kepada Tuhan. Tidak ada yang menghalang-halangi Tuhan untuk berbicara kepada dia. Ya, maka dia katakan, tahirkan hatiku, sembuhkan hatiku, ya Tuhan, ya gitu ya. Dan perbaharui batinku. Nah, itu dengan
roh yang teguh. Ya. Jadi jelas ya, waktu Daud masih hidup, Roh Kudus belum ada ya pada waktu itu, tapi ada Roh Allah, langsung dikatakan dalam firman Tuhan. Maka dia minta roh yang teguh daripada Tuhan sehingga dia bisa tahir, ya, bisa sembuh, batinnya bisa pulih, ya seperti itu. Nah, kita belajar juga dari Daud ini. Jadi caranya apa? Kita minta Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus tolong sembuhkan aku, jaga aku, ya, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan agar aku bisa sembuh, agar aku bisa tahir, dan dengan demikian batinku tenang, hatiku sejahtera, ya, dan aku bisa berdoa, aku bisa melakukan tugasku dengan baik, dan aku bisa mendengar suara Tuhan. Ya, karena semua kuncinya adalah di hati, Bapak Ibu, ya. Nah, itu yang ketiga. Dan pada akhirnya dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, ya. Ketika hati kita sudah dibaharui, hati kita sudah sembuh dari luka-luka, dan kita mengerti bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kita, dan dia sudah menanggung dosa kita, dan kita sudah menang atas dosa dan bahkan kuasa maut, maka dikatakan berbahagialah orang, ya, yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah itu seperti apa, Bapak Ibu? Bukan langsung di depan kita tiba-tiba berdiri Tuhan Yesus, tapi kita menjalani hari-hari kita, ada penyertaan Tuhan di sana, dan kita bisa saksikan, hari ini saya berjalan begini, tapi ada penyertaan Tuhan. Nah, itulah dia melihat Allah, kita melihat Allah. Nah, saya percaya kita semua sudah pernah melihat Allah, berjalan bersama dengan Tuhan lewat pengalaman-pengalaman pribadi kita, ya Bapak Ibu. Dalam Mazmur 147 ayat 3 juga dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi satu hal yang kita ingat, tak ada satupun di dunia ini yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa memulihkan kita, baik itu secara rohani dan jasmani. Karena ketika rohani kita pulih, rohani kita sembuh, maka jasmani akan mengikuti. Karena kenapa? Karena kita sudah berjalan dalam relia Tuhan, kita sudah berjalan dalam kendalinya Tuhan, maka itu akan mengikuti, ya. Maka tergenapi juga firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Maka carilah dulu kebenaran, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu mengikuti Bapak Ibu, ya. Saya pagi hari ini bersukacita melihat wajah-wajah Bapak Ibu begitu rindu, ya, untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan, ya. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang singkat ini, ya, kita mengerti, ya, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hati kita, hidup kita, ya, mengubah hati yang pahit, hidup yang pahit menjadi hati dan hidup yang penuh kasih. Karena itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita, ya. Mari kita siap. Mari kita datang dengan merendahkan hati kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku siap dibaharui, aku siap disembuhkan, aku siap meninggalkan semua, ya, sifat-sifat kita yang lama, dan kita mau masuk kepada manusia baru, manusia seperti yang Tuhan Yesus mau, yaitu saling mengasihi, saling mengampuni, ya, saling mendoakan, saling mendukung, saling menasehati. Ya, seperti tadi kata firman Tuhan tadi dalam Kolose 1 ayat 28 itu, bahwa Rasul Paulus jelas berkata, ya, dialah, maksudnya Tuhan Yesus, yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan kemudian di dalam kitab Efesus 4 ayat 15, ya, firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, ya. Jadi sebagai kesimpulan, hasil dari pemulihan, ya, hati
pemulihan hidup kita yaitu hidup yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Raja di dalam hidup kita. Dan memperkenalkan Tuhan kepada sesama lewat kesaksian kita. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama untuk hal ini. Ya, saya punya kesaksian tentang bagaimana saya memulihkan hati. Ya, Bapak Ibu kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Ya, 10 tahun yang lalu ketika itu anak saya punya teman ya. Kemudian temannya ini, sahabatnya ini butuh uang, dia mau wisuda ya. Kemudian karena anak saya ini kasihan, dia bawa ke rumah. Dia bilang gini, "Mah, tolonglah teman saya ini, Mah. Dia mau wisuda. Itu tinggal 3 hari lagi dia mau selesai wisuda. Maksudnya mau pendaftaran selesai wisuda kan. Jadi wisuda itu kan ada batas limit ya, dan itu kan butuh biaya. Nah, jadi dia bilang dia butuh kekurangan biaya sekian gitu. Dan anak ini kebetulan Bapak Ibu anak sedang broken home gitu ya. Jadi mamanya sudah meninggal dunia dan papanya menikah lagi ya, seperti itu. Nah, jadi dia kuliah dengan biaya sendiri, bekerja sendiri gitu ya. Nah, jadi akibat dibawa ke rumah ya, pada mulanya sih saya tidak setuju sebenarnya. Saya bilang coba cari yang lain deh gitu ya, apa tempat kerja. Nah, tapi katanya sudah mentok. Nah, jadi dibawalah ke rumah kan. Nah, jadi karena kalau tidak dia diwisuda tahun ini, maka kalau tahun depan dia akan bayar uang kuliah 1 tahun lagi. Kan itu pertimbangannya Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Itu 3 hari lagi mau habis dia limit untuk pendaftaran di wisuda apa tidak. Nah, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong saya. Bagaimana ini? Tapi kalau bisa kirimkanlah orang untuk menolong anak ini, teman anak saya ini gitu ya. Nah, itulah doa saya Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak ada yang menolong. Udah pas hari hanya, saya ingat banget itu hari Jumat, jam 10, telepon lagi lah anak saya dari tempat kerjanya. Dia bilang, "Mah, tolong dong Mah, kasihan Mah. Hari ini jam 12 tepat. Kalau tidak ditransfer, maka dia tidak jadi diwisuda dan dia diwisuda tahun depan dan akan bayar lagi uang kuliah." Saya bergumul Bapak Ibu. Dari jam 10 sampai jam 12, hanya 2 jam ya. Saya bergumul, saya bilang, Tuhan, saya bukan nggak mengasihi, tapi bagaimana ini gitu. Nah, akhirnya Tuhan gerakkan saya, ya udah. Dan saya janji, saya bilang sama Tuhan gini, dalam nama Yesus, saya bilang ini saya pinjamkan, saya percaya Tuhan turut bekerja. Jangan kecewa saya ya Tuhan gitu. Akhirnya saya berangkat dari rumah ke bank, saya transfer persis saya yang terakhir untuk antrian di sebelum jam istirahat. Kemudian saya transfer itu uang, baru saya kirim, jadilah dipinjam. Itu perjanjian. Nanti saya angsur tante tiap bulan, ya, karena dia kan sudah kerja. Nah, dia bilang nanti. Jadi saya memang percaya gitu kan. Rupanya Bapak Ibu sudah berjalan 1 tahun nggak ada kabar, iya kan? 6 bulan lah dulu ya nggak ada kabar. Saya pikir ya karena dia masih jalan sama anak saya, ya udahlah gitu biarin dulu. Mungkin belum siap gitu kan. Tapi setahun nggak ada kabar juga. Loh, malah yang saya dengar mereka ribut, ya kan? Dan sudah nggak ada hubungan lagi, sudah diblokir anak saya ini. Waduh, saya mulai galau. Wah, Tuhan, ternyata kekhawatiran saya dulu terjadi. Nah, saya begitu kan? Saya berdoa lagi, Tuhan, ini gimana? Dulu kan saya berdoa sama Tuhan, saya sudah bilang gitu ya. Tapi kok ini malah kekhawatiran saya benar-benar terjadi gitu. Nah, saya WA Bapak Ibu. Saya tanya sama anak, bagaimana? Kata anak, udah mama aja yang WA. Saya WA. Saya bilang, Shalom, tolong bagaimana? Kamu sudah janjikan? Ini udah sampai hampir setahun belum ada kabar loh. Tolong dong, saya butuh dana itu gitu ya. Dengan lemah lembut lah saya WA dia. Nah,
tahu nggak Bapak Ibu? Itu nggak dibalas, langsung dibalas, saya WA-nya siang, sore dibalasnya begini. Maaf ya Tante, katanya. Saya juga kalau jalan sama anak Tante, saya mengeluarkan duit untuk uang bensin dan uang makan. Saya, waduh, saya kebakaran jenggot Bapak Ibu. Saya pikir, wah tanduk saya keluar kan. Waduh, benar-benar itu saya nggak tahu deh ya. Kalau Bapak Ibu juga mungkin nggak tahu lah perasaannya bagaimana, apalagi kaum ibu ya. Dan itu tidak tahu suami, beneran. Itu nggak tahu suami almarhum. Waduh, saya tanduk saya keluar, saya bilang Tuhan ini nggak benar ini. Saya berdoa berarti nggak benar itu gitu kan. Tapi udah saya ketik, saya balas. Sebenarnya udah maaf katanya udah mau saya keluarkan semua kebun binatang di situ kan. Saya barisin gitu kan. Nah, udah saya ketik ini panjang. Tapi ketika saya mau ini saya pejamkan mata lagi. Tuhan kok begini? Dulu saya berdoa kan, saya bilang gitu kan. Nah, ketika saya begitu, terus ada bisikan, jangan kasar, gitu ya. Nah, lembutkan dari hatinya. Nah, baru saya hapus lagi. Hapus. Oh iya ya. Nah, terus bicara gini dalam hati saya. Ya, gini. Kalahkan kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan, gitu kan? Waduh, saya bilang, udah begini masih begitu gitu kan? Galau lah, pokoknya berdoa, udah. Tapi akhirnya malamnya itu saya tenang, saya berdoa dulu. Oke, akhirnya saya kirim WA begini. Ya, shalom, saya bilang kan. Oke deh, kalau tidak bisa sekarang, tidak apa-apa. Ya, saya bilang, tapi saya Tante kaget mendengarkan jawaban kamu. Ya, tapi semoga lah Tuhan memberkati kamu, ya, lancar rezekimu, dan nanti sehat-sehat kamu ya gitu. Pendek cerita Bapak Ibu itulah saya luncurkan, gitu, nggak dibalas. Dan akhirnya saya bergumul bagaimana melupakan itu. Ya kan? Bergumul. Bagaimana caranya? Saya pasti terganggu. Ya satu, belum saya ingat uang saya sama dia. Ini karena sudah pulih makanya saya kesaksian nih Bapak Ibu ya. Udah pulih. Nah kemudian bagaimana lagi saya ingat anak saya sudah diblokir, ya udah nggak jalan. Sedih nggak? Sedih banget. Dalam hati, kalau tahu begini dulu nggak bakal kan gitu kan. Nah akhirnya saya berdoa bagaimana cara melupakan. Termasuk saya harus sembuhkan anak saya. Dia juga kecewa kan. Kecewa, saya udah bela-bela kamu ke mama gitu kan. Nah, tapi saya bilang kita datang kepada Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup. Itu benar-benar Bapak Ibu bergumul. Saya berdoa Tuhan, ya saya ajari saya melupakan itu. Saya sudah bilang begitu, udah berarti saya harus ikhlaskan uang itu tidak kembali lagi. Gitu. Karena perkataan sudah begitu. Tapi satu hal itu tadi dikatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih gitu ya. Dan saya belajar praktek itu. Singkat cerita Bapak Ibu, lama-lama sembuh, anak saya juga sembuh, ya, dan nggak ingat lagi kita. 5 tahun kemudian, tahu nggak Bapak Ibu? Itu tahun 2020, ya, 2020, tiba-tiba orang itu kan sudah mulai COVID, jadi orang-orang kerja di perusahaan sudah mulai gonjang-ganjing mau Lebaran. Aduh, kamu dapat THR berapa gitu, ibu-ibu. Kita punya grup ya, biasalah kan. Sibuk lah kita lihat orang ngitungin THR. Ada yang ngomong gini, aduh suami saya nggak dapat THR gitu kan, yang kerja saya nggak dapat THR gitu kan, pokoknya curhat lah di grup itu kan. Terus saya tiba-tiba bengong, saya kan nggak kerja, saya pikir enak banget orang ini ya dapat THR. Kita dapat THR dari mana gitu, karena suami sudah nggak ada kan gitu kan. Nah, ada rasa sedih gitu kan. Jadi rasa sedih itu, tapi saya pikir ya udahlah gitu ya. Nah, jadi di dalam kesedihan saya itu membaca orang lagi sibuk bicara THR. Saya tiba-tiba teringat begini, iya ya kalau kerja enak juga rupanya dapat THR ya, tapi kita ya THR dari mana? Dari Tuhan lah, gitu. Ada kata-kata itu, ya dari Tuhan lah THR-nya gitu kan. Nah, itu benar Bapak Ibu, ada beberapa seminggu lagi sebelum Lebaran, jadi saya pagi-pagi itu, malam itu, ya biasa lah ya, pagi-pagi saya bangun pagi itu dari malam itu memang saya sudah hati saya senang banget dan nyanyi-nyanyi lagunya begini, ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Sepanjang malam saya itu hati saya bernyanyi terus. Tidur pun saya itu di hati saya. Saya bangun ke kamar mandi, kok kayaknya lagu itu nempel banget ya gitu kan. Nah kemudian saya bangun pagi,
buka pintu jam 5:30 ya. Oh, dulu bangunnya 5:30 ternyata. Sekarang jam 4 ya. Nah, dulu 5:30 bangunnya Bapak Ibu. Jadi saya buka pintu sambil masih ada nyanyian itu, saya buka pintu. Tiba-tiba ada motor berhenti di depan rumah. Set gitu kan. Dia pakai helm lengkap dan saya sudah tidak mengenali 5 tahun ya, hampir 6 tahun. Kemudian dia bilang begini, "Shalom Tante," belum dibuka helmnya. Saya pikir siapa? Saya bilang, "Shalom," dengan setengah hati karena memang masih belum ngudeng juga ya, masih baru bangun. Nah, kemudian saya liatin, terus dia buka helmnya. "Masih kenal saya kah Tante?" Katanya saya. "Oh iya, silakan," saya bilang. "Ada apa? Tumben pagi-pagi," saya gitu. Dia bilang, "Iya Tante," katanya, "saya mohon maaf lama sudah nggak main ke sini." Saya bilang, "Oh iya silakan." Saya suruh masuk ya Bapak Ibu. Dia duduk dan dia seperti setengah ketakutan. Dia duduk berhadapan dengan saya di sofa. Dia bilang begini, "Tante maafin saya Tante. Saya baru bisa sekarang mengembalikan uang yang saya pinjam 5 tahun yang lalu." Wow, apa enggak? Aduh Tuhan, saya tutup mata, saya terima kasih Tuhan gitu ya. Nah kemudian dia bilang, "Saya sakit sudah 3 bulan ini. Perut saya rasanya kembung dan pengap. Nah kemudian kaki saya juga bengkak. Saya sudah berobat ke dokter, disuruh ronsen, nggak ada sakitnya." Gitu ya, nggak ada sakitnya. Nah kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, nah terus Tuhan ingatkan saya, ya selesaikan utangmu. Gitu. Akhirnya makanya saya datang ke sini. Jadi saya dapat THR, maka saya bisa membayar utang saya kepada Tante. Wow, keren nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Tuhan itu sanggup, ya kan? Punya 1001 macam cara untuk memberkati kita ketika hati kita pulih. Ya, tadi saya sudah tidak mengingat itu, anak juga sudah enggak. Saya bilang udah kita lupakan saja, udah selesai gitu ya. Tapi rupanya Roh Kudus bekerja luar biasa. Roh Kudus menggerakkan dia, mengingatkan dia, dan dia mengembalikan uang itu dalam amplop. Dan saya katakan, dan dia bilang, "Tolong doakan saya biar saya sembuh." Dan saya dengar, ya dia pulang dari rumah. Saya bilang, "Iya, saya doakan kamu." Gitu ya. Dan dia sama-sama sembuh. Dia sembuh, saya juga sembuh. Anak saya juga sembuh. Nah seperti itu. Jadi tadi yang bekerja di situ siapa? Hanya Tuhan, hanya Roh Kudus. Itulah pengalaman saya Bapak Ibu. Ya, semoga kesaksian saya ini memberkati Bapak Ibu, dan saya saksikan ini karena kami sudah pulih, kami sudah sembuh, dan itu pengalaman paling berharga buat saya juga ya, satu-satunya ya, dan juga anak saya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih buat pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, Engkau Allah yang sempurna. Tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau mengerti hati kami, Engkau mengerti hidup kami, Engkau mengerti pergumulan kami. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan melihat hati kami, apa yang sedang kami gumulkan saat ini, apa yang sedang mengganggu hati kami saat ini. Tuhan, kami mau belajar, kami mau lepaskan semua kesakitan kami, luka kami, orang-orang yang membuat kami terluka. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar, mau datang kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Karena Engkau sudah menanggung dosa kami, penderitaan kami di salib. Dan Tuhan sudah menyembuhkan batin kami. Ketika kami datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan, maka pada hari ini juga, pada saat ini juga Tuhan, kami akan Engkau sembuhkan dari setiap permasalahan kami. Agar kami bisa dapat bertumbuh, agar kami dapat bisa memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan suara Tuhan, kami dapat mengalami Tuhan dan menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang-orang dimanapun kami berada. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap roh dan jiwa kami. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan, hanya Engkau yang dapat menolong kami. Kami percaya itu Yesus, kami percaya itu Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami, tinggal di dalam hati kami. Itulah yang membuat kami kuat. Itulah yang membuat kami sembuh, yang membuat kami ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang luar biasa yang sudah mengajar kami untuk kami datang kepada Tuhan, kepada Kristus, agar kami bisa bertumbuh
dan kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami. Partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau sembuhkan mereka. Engkau bebat hatinya yang terluka. Engkau pulihkan hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua Tuhan. Kami mau bertumbuh. Kami mau sembuh. Kami mau pulih. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Surbakti. Terima kasih buat semuanya. Amin, amin. Ya, jadi saya melihat pasti kita punya pengalaman berbeda-beda. Dilukai orang ya dengan macam cara. Nah, tapi hari ini Tuhan sudah berikan clue-nya bagaimana kita bisa dipulihkan. Nah, saya sendiri juga pernah dilukai orang. Orang ceritanya begini. Saya diminta tolong oleh seseorang. Dia bilang, bukan ada duit. Ya pinjamlah 1 bulan aja, nanti kembalikan. Nah, jadi saya cepat berkasihan karena ini keluarga, saya belum keluarga waktu itu. Ketika saya serahkan duit ini, ya dia gunakanlah untuk usaha. Tetapi sesudah jatuh tempo sesuai dengan yang dibicarakan, dia bukannya bilang tidak ada, marah dia seolah-olah mengecilkan uang yang saya pinjamkan, dia bentak, dia pukul meja. Nah, jadi saya bisa melihat bahwa ini suatu hal yang tidak baik. Nah, saya terluka, saudara, dari kondisi itu. Terluka kenapa? Saya sudah menolong dia, tapi ketika saya tagih, uang itu dikembalikan. Tapi nyatanya, ya balasannya berbeda, ya. Itu membuat saya jadi terluka. Nah, tapi peristiwa ini sebenarnya mendorong saya untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sesuai dengan tadi, pengalaman tadi, hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Tapi mulai sebuah keputusan. Jadi Tuhan sangat memulihkan, tapi ada keputusan dalam hati saya. Jadi apa yang saya tarik pelajaran dari situ, saya tidak menganggap itu uang itu ada. Itu uang yang sudah hilang, uang yang sudah terbakar. Nah, saya datang dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sehingga saya mengalami pemulihan. Kenapa? Saya terbuka kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Aku tidak sanggup memulihkan diri sendiri, tapi Tuhan sanggup mengerjakan itu. Ketika pemulihan terjadi, jadi semua berubah menjadi baik. Ya, baiknya apa? Saya tidak lagi berpikir uang itu. Nah, saya hanya mengarahkan diri kepada Tuhan, dan itu juga jalan-jalannya saya bisa pergi untuk sekolah Alkitab. Nah, tadinya nggak terpikir, saudaraku. Saya awalnya mengecilkan apa sekolah Alkitab gitu ya. Nah, karena nggak ada duitnya, ruginya ada gitu ya. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, saya sangat menghargai panggilan Tuhan. Dan sampai hari ini, saya betul-betul mengalami lewat pemulihan ini, berkat-berkat Tuhan semakin tersalur. Inilah sedikit saya berikan pengalaman bagaimana Tuhan memulihkan. Mungkin ada yang lain, silakan juga bisa buka mic-nya. Ya, hari ini memang saya tidak tutup karena saya udah bagus semua ya. Silakan buka mic-nya. Mungkin dari siapa duluan buka mic-nya, saya berikan kesempatan. Mungkin dari Pak Lamsar ada mungkin pengalaman bisa ceritakan bagaimana tentang pemulihan ini.